menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Gumala. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf ya, saya mengganggu waktu Ibu karena saya kebetulan mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Salah satunya yang terpilih Ibu sebagai kepala SMP Negeri 2 Cibungbulan. Mohon maaf ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Kira-kira selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, pernahkah ada kasus-kasus yang pernah Ibu tangani yang berkaitan dengan kasus rujukan moral atau lebih ke dilema etika? Iya, Bu Gumala, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira mungkin hampir di semua satuan pendidikan ya itu mengalami hal-hal permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Sepanjang yang saya pernah alami gitu ya. Apa misalkan contohnya ketika rapat akhir tahun misalnya. Iya. Nah, biasanya kalau di rapat verifikasi kenaikan kelas ataupun rapat verifikasi kelulusan itu selalu saja ada salah satu atau salah dua gitu ya permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Seperti apa misalnya? Misalnya kayak gini, ketika dalam suatu rapat gitu ya, rapat kenaikan kelas atau rapat verifikasi kelulusan, beberapa wali kelas menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Ya, misalkan contoh kasus, ada satu anak, ini anak 1, 2, 3 nilai itu kurang gitu misalkan. Tetapi ketika kita cross check lagi, ya kita lihat latar belakangnya dan track recordnya, ternyata si anak ini nilai kurang itu karena dia misalkan jarang masuk kelas. Iya, betul. Nah, ketika dilihat lagi, ditanyakan ke wali kelas, permasalahannya adalah ternyata ini anak sibuk di luar. Iya. Lomba gitu ya. Misalkan ada salah satu anak di kelas 9 ikut lomba karate bahkan sampai tingkat provinsi kan. Ada diklat, ada pemusatan pelatihan di kabupaten seperti itu, sehingga otomatis beberapa mata pelajaran meninggal. Betul. Itu bingung juga ya. Antara dilema ini anak gimana, satu sisi dia nilainya kurang, padahal kita harus mengikuti peraturan kan. Nilai misalkan di rapat ditentukan kurang dari 4 mapel atau lebih dari 4 mapel tidak bisa naik kelas seperti itu. Sedangkan di sisi lain kita lihat nih anak berprestasi nih, Bahkan sampai mengharumkan nama sekolah sampai tingkat selanjutnya gitu kan. Nah, ini tentu harus kita pikirkan seperti itu. Oke, Ibu, baik. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu ketika Ibu menghadapi kasus seperti itu? Itu kan berarti masuknya dilema etika ya Bu ya? Jadi bingung kan memilihnya padahal sama-sama benar gitu ya? Iya, jangan sampai ada juga kecemburuan gitu kan. Iya. Ini sama-sama nggak masuk ya, sama-sama persentase kehadirannya cuma segini lah gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat ternyata ini anak juga berkontribusi untuk memperbaiki sekolah seperti itu. Nah, dalam menghadapi hal ini tentu kita harus duduk bersama ya. Bagaimana kita bisa menyamakan visi kemudian pemikiran semua guru, bahwa ada kalanya di saat-saat tertentu ketika kita juga harus melihat lagi ya. Tidak hanya mementingkan ego kita, ini peraturannya seperti ini harus saklek seperti itu, tidak. Iya, betul. Harus luntur ya Bu? Betul. Jadi di sisi kemanusiaannya juga, ini ketika anak nggak naik, ini pasti juga secara psikologis beban juga. Iya, betul sekali Bu. Iya, padahal saya sudah mengharumkan nama sekolah loh, masa iya sih gitu kan. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah tentu guru-guru dan wali kelas juga harus bisa tuh memanagenya. Gimana sih caranya? Ya, jangan sampai di akhir tahun ya, di rapat tuh baru ketahuan seperti itu. Mestinya dari awal sudah dikondisikan. Please deh, bisa dengan tugas-tugas, bisa dengan secara online gitu. Jadi tidak numpuk di akhir baru ketahuan ketika ini anak gak ikut ujian, gak ikut asesmen seperti itu.
artinya harus sudah ada treatment dari awal biar di kemudian hari di belakang itu tidak apa ya, saya kira secara teknis bisa dikondisikan lah, bagaimana biar anak itu tidak tertinggal. Iya betul Bu. Berarti langkah-langkah selain Ibu koordinasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, berarti ada langkah-langkah lain lagi nggak Bu dalam menyikapi kasus seperti itu? Ya jadi artinya apa ya, seluruh stakeholder yang terlibat harus kita ikut sertakan gitu ya untuk berdiskusi. Kita lihat dulu nih, ini faktanya seperti apa, informasi apa yang bisa kita dapatkan. Jadi kita gali dulu fakta-faktanya, kemudian kita lihat ini kenyataannya seperti apa sih, ya Betul tidak gitu ya? betul tidak ini anak seperti ini, Cross check ya, Bu ya? cross check, ditanya, dipanggil juga anaknya, kalau perlu orang tua juga, kemudian guru-guru mapel yang lain juga dikumpulkan, wali kelas juga ditanya sampai sejauh mana treatment atau perlakuan yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi seperti itu, nggak bisa langsung ini nggak bisa ya? iya seperti itu. Bisa ya. Oke. Kira-kira Bu, dalam menghadapi kasus itu pastinya menghadapi tantangan ya Bu? Tantangan apa yang dihadapi? Ya, mungkin beberapa orang merasa kayaknya ada keistimewaan gitu sih ya. Seperti itu kita tinggal mengkomunikasikan aja gitu kan. Keistimewaan maksudnya seperti apa? Ya misalkan kayak gini, misalkan ada beberapa wali kelas, kok anak saya nggak seperti itu gitu kan. Kenapa misalkan kok cuma dia doang? Jadi ketika kita melihat Berarti suatu ada kasus, subjektivitas gitu ya Bu, ya? nah jadi kita harus objektif juga melihat suatu permasalahan secara menyeluruh gitu kan. Ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi jangan sampai ya intinya kalau menurut saya dikomunikasi lah ya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini sebenarnya seperti apa ke guru-guru juga, ke wali kelas juga, ke orang tua juga, ke anak-anak, bahkan mungkin ke teman-temannya yang lain yang sekelas atau bahkan satu sekolah, bahwa ketika menemukan kasus seperti ini maka apa yang harus dilakukan ya seperti itu. Jadi biar tidak ada apa ya miskomunikasi juga seperti itu. Jadi ke semua pihak kita libatkan ya Bu ya? Ya betul, seluruh stakeholder pendidikan yang bersangkut paut dengan permasalahan tersebut harus disosialisasikan seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ketika menyelesaikan kasus tersebut Ibu jadwalkan tersendiri, misalnya ada di hari apa, atau ketika ada kasus aja Ibu langsung tangani? Kalau menurut saya lebih bagus tuh kita bikin target ya, jadi ada lini masa gitu loh. Iya. Jadi jangka pendeknya apa nih, kapan nih harus beres. Misalkan kayak gini, ketika ada anak misalkan seperti kasus yang pertama tadi, jadi ini anak dengan tidak pernah masuk kan? dengan nilai beberapa mata pelajaran yang kurang dari KKM misalkan atau KKTP, kemudian padahal dia di luar sibuk seperti itu mengharumkan nama sekolah. Jadi kalau menurut saya pribadi timelinenya adalah dari awal wali kelas dan guru-guru harus sudah maklum nih kegiatan ini anak seperti apa. Ada surat dari Dispora atau dari Dinas Pendidikan, ini anak harus, orang tua juga harus memberitahukan, ya? betul, ke guru-guru, ke wali Ya, kelas, betul. sehingga guru-guru bisa buat deadline nih, oh kamu tugasnya ini harus beres ini ya, ujian ini kamu online aja. Jadi sebelum merekap nilai rapat verifikasi, jadi sudah clear semua. Tugas-tugas bisa menyusul, kemudian ulangan yang lain juga bisa menyusul. Jadi ketika rapat akhir bisa dikondisikan seperti itu. Oke, baik ya Bu ya, berarti Ibu itu secara dari awal itu terjadwal ya Bu ya, agar penanganannya juga lebih terkontrol, Betul. solusinya juga dapat ditemukan ya Bu ya. Jadi intinya itu tidak merugikan, tidak ada yang dirugikan. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Ya, ke anak enak, ke sekolah juga enak, ke yang lain juga enak. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ketika Ibu menangani kasus itu, adakah faktor-faktor yang bisa meringankan Ibu dalam memecahkan masalah tersebut, atau mungkin ada pihak lain gitu, seseorang yang bisa membantu Ibu dalam menangani kasus tersebut? Secara keseluruhan kita butuh ya mempartisipasi aktif dari semua pihak, jadi dibutuhkan kolaborasi. Untuk menghadapi hal-hal tersebut kita harus melibatkan semua. Jadi ketika misalnya dengan anak misalkan, ya kita juga harus melibatkan guru BP, wali kelasnya, guru mapolnya, pembina OSIS-nya, siswanya, ya. Dan mungkin orang tua juga harus kita minta untuk terlibat secara aktif.
bisa juga dengan komite, Iya. dengan masyarakat sekitar sekolah, ya, atau juga bisa dengan apa yang lain, misalkan dinas pendidikan atau pengawas pembina kita. Jadi ketika menghadapi permasalahan kita juga bisa sharing ya Bu. ya betul, koordinasi ada apa yang bisa dibantu, apa ada yang bisa di-sharing. Jadi untuk bisa memaksimalkan program-program sekolah agar bisa lebih terlaksana dengan baik seperti itu. Saya sepakat sekali itu dengan Ibu, ketika ada sesuatu ya jelas itu harus koordinasi dengan berbagai pihak ya. Tidak hanya kita sendiri yang menentukan harus begini gitu. Karena dengan koordinasi berbagai pihak kita juga akan mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan itu juga menjadi pembelajaran buat saya. Ketika mendapatkan masalah itu memang harus ada koordinasi dengan berbagai pihak. Nah kira-kira Bu, dari seringnya Ibu menangani kasus-kasus seperti itu, dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Ya, satu, komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu penting, jangan sampai ada komunikasi. Jadi intinya itu, bagaimana kita bisa merangkul, mengajak semua untuk berpartisipasi dalam program pendidikan di sekolah, program-program sekolah secara aktif. Jadi kemudian setelah komunikasi, berarti kan ini di sini juga ada sosialisasi, gitu kan. Nah kemudian selanjutnya adalah memotivasi, gitu kan. Bagaimana memotivasi seluruh pihak-pihak yang terlibat itu agar bisa maksimal gitu ya dengan jobnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing seperti itu. Nah, dengan komunikasi yang efektif, kemudian sosialisasi yang bagus, dan juga motivasi yang tinggi, terutama adalah motivasi intrinsik dari masing-masing pihak gitu ya, dari masing-masing pelaksana tugas gitu ya. Itu saya kira merupakan suatu perpaduan yang bisa mengoptimalkan jalannya suatu program sekolah. Kalau komunikasi sudah oke, sosialisasi nyampe, kemudian semua termotivasinya oke, pasti jalan itu program seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi ada 3 faktor ya Bu ya. Ya. Tadi komunikasi yang intens, yang kedua motivasi intrinsik ya Bu, sangat diperlukan ya Bu ya, karena memang itu harus dari dalam diri. Ya. Itu akan memudahkan dan terlaksananya program sekolah yang lebih bagus. Terima kasih Ibu Wiwit Anggraini. Ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Ibu Wiwit Anggraini SPDMR selaku Kepala SMP Negeri 2 Cibungbulang Kabupaten Bogor tentang langkah-langkah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemala Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Cibungbulang Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bapak Wawan Setiawan MPD. Beliau selaku Kepala SDN Babakan Dramaga 4. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak mohon maaf, saya akan mengganggu waktu Bapak sebentar terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Saya harus mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Salah satunya yang saya pilih adalah Bapak. Iya. Baik. Ada beberapa pertanyaan Pak Mana? yang saya akan ajukan kepada Bapak. Yang pertama, apakah Bapak selama menjabat sebagai Kepala di SDN Babakan Dramaga 4 Kabupaten Bogor pernah menemukan kasus-kasus atau permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau dudukan moral? Pernah ada ya, ada beberapa orang tua murid, kemudian murid sendiri. Nah, saya tangani ya, terutama dalam hal tadi ya yang Ibu bicarakan tadi.
tapi alhamdulillah bisa selesai. Seperti apa Pak kasusnya? Seperti kemarin ada 2 orang siswa ya. Satu siswa itu yang keterbelakangan mental inklusi ya. Inklusi ya Pak? Inklusif ya, itu anak tersebut sering mengganggu yang anak satu lagi ya. Kemudian orang tuanya itu, orang tua anak yang biasa yang normal itu ngadu ke saya, Pak, anak saya sering diganggu oleh anak yang inklusi itu ya. Akhirnya saya panggil dulu orang tua anak yang eksklusif itu. Ternyata anak itu anak yatim piatu. Oh, jadi Ya, yang datang ke Bapak itu orang tua yang anaknya diganggu. Iya, diganggu. Mungkin Iya. orang tua tersebut merasa tidak nyaman Iya, gitu ya Pak betul, ya. betul. Nah, Ya. terus Pak, kira-kira bagaimana Bapak cara mengambil keputusan dalam menangani kasus tersebut? Ya, pertama-tama saya akan panggil dulu orang tua dari yang eksklusi itu ya. Ternyata anak itu anak yatim ya. Emang anak itu kalau imutnya atau lagi pengen belajar dia masuk, cuman itu ya sering ganggu anak-anak yang lagi belajar ya. Itu merupakan tantangan bagi kita. Akhirnya si nenek yang mengasuh anak itu saya persilahkan untuk masuk dan mendampingi anak itu apabila anak itu sering mengganggu anak yang lain. Kemudian saya juga menekankan kepada ibunya atau neneknya yang mengasuh anak itu, karena anak itu anak yatim ya, silahkan ibu kalau anaknya itu moodnya tidak mau sekolah atau lagi tidur atau ada apa, silahkan aja anak itu dibebaskan mau sekolah mau enggak, yang penting absen masuk ya. Jadi kami terutama dari sekolah negeri yang notabene itu muridnya 40 orang, sedangkan yang di inklusi itu hanya 1 orang, sedangkan guru-guru kami tidak terlatih untuk masalah itu. Akhirnya yang inklusi itu kalau misalnya dia enggak sekolah mangga, tapi tetap ada tugas dan pemberitahuan guru, orang tua ke guru gitu ya. Kemudian di kelas tetap didampingi oleh orang tuanya. Oke Pak, berarti Bapak sudah memberikan kebebasan ya Pak kepada Iya. anak tersebut karena memang anak itu inklusif. Nah, inklusifnya itu seperti apa Pak? Keterbelakangan mental kah atau autis atau Ya, keterbelakangan mental Bu, ya. Jadi anak tersebut kadang suka ngamuk sendiri ya. Istilahnya kalau sudah kedatang bulan lah, kalau waktunya dia ngamuk, kalau dia waktunya diam itu. Oke Pak, oke. Kira-kira Pak selain langkah-langkah itu, apakah Bapak memiliki langkah-langkah yang lain selain tadi Bapak memanggil neneknya ya Pak ya, karena anak itu yatim piatu gitu. Adakah langkah-langkah lain yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan itu? Misalnya melibatkan orang tua wali kelasnya atau guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran di kelas itu? Ya, kalau langkah-langkah berikutnya, saya sering mengadakan rapat ya, terutama rapat orang tua murid, bahwa di sekolah ini menerima bukan hanya yang normal, tapi yang inklusi juga diterima. Jadi yang notabene yang normal itu harus mengakui keberadaan yang inklusi itu ya. Karena memang sekarang sekolah negeri harus mau ya Pak ya, karena Iya. memang ada kuotanya ya Pak ya untuk Iya, menerima. dengan kelebihan dan kekurangannya harus kita terima ya. Itu. Oke, ya Pak. Nah, selama ini Pak, hal apa yang Bapak anggap paling efektif untuk menangani kasus-kasus tersebut? Ya, yang paling efektif adalah terus-menerus berkomunikasi antara guru dan orang tua yang inklusi itu, kemudian guru, orang tua serta kepala sekolah yang sering komunikasi ya, terutama dalam hal mengabarkan ya keadaan anak itu bagaimana, kemudian bagaimana supaya anak itu bisa dikendalikan oleh gurunya ya, itu ya. Jadi Terutama kami dalam emosinya ya Pak ya. iya, kami sering komunikasi terus menerus gitu Oke ya. Pak, baik Pak. Nah, kira-kira Pak, selama Bapak menangani kasus-kasus seperti itu, apakah Bapak pernah menemukan tantangan? Ya,
tantangan itu ada Bu, emang rata-rata kalau yang namanya di sekolah negeri itu tantangan ada. Yang inklusi yang terutama yang di sekolah saya itu emang satu keterbelakangan mental, kedua itu dalam segi ekonomi. Ya. Kalau yang inklusi yang orang kaya mungkin bisa disekolahkan di SLB yang lebih mapan, yang lebih modern atau yang lebih lengkap peralatannya. Iya. Sedangkan di kita ya karena negeri sesuai dengan Batas ya, prosedur Pak, ya. batas gitu ya. Nah, ketika Bapak menyelesaikan kasus-kasus permasalahan seperti dilema etika seperti itu dikeluarkan tidak mungkin karena memang sekolah negeri harus bisa memfasilitasi, harus menerima orang-orang seperti itu karena ada kuotanya ya Pak ya. Diikutkan belajar juga kadang mengganggu temannya gitu kan. Iya. Kadang juga tadi Bapak bilang moodnya kurang baik. Iya. Ketika anak gak mau sekolah, ya nggak mau sekolah, sehingga itu juga berdampak dengan kehadiran anak tersebut. Iya. Gitu ya Pak ya. Nah, ketika Bapak menangani kasus-kasus seperti itu, apakah Bapak punya jadwal tersendiri? Misalnya Bapak agendakan gitu untuk menangani, mungkin tidak hanya kasus ini aja ya Pak ya, mungkin ada kasus-kasus yang lain. Atau ketika kasusnya datang Bapak langsung selesaikan. Jadi untuk kasus-kasus yang ini kita selesaikan dulu di tingkat guru kelasnya, wali kelas. Kalau wali kelas itu istilahnya wali kelas itu sudah merasa tidak bisa menangani masalah ini, jadi kami kepala sekolah dan para reng-rengan guru PKS itu akan membantu guru itu ya, terutama kita memanggil dulu orang tuanya ya. Itu saya kalau misalnya gurunya Pak ini saya nggak bisa menangani masalah ini, yaitu otomatis tugas kepala sekolah kami akan memanggil orang tua murid serta para PKS untuk menempatkan ini. Oke, baik. Jadi melibatkan seluruh yang ada di sekolah ya Pak ya, Iya. wali kelas maupun PKS yang ada di sekolah tersebut. Pertanyaan selanjutnya Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Terutama mengambil keputusan faktor itu adalah rekan kerja, terutama guru-guru yang sering istilahnya yang sering komunikasi dengan kepala sekolah maupun dengan PKS itu, kita akan lebih mudah menangani masalah yang akan timbul di sekolah kita ya, baik masalah inklusi maupun kenakalan anak itu ya, kita bisa cepat mengatasi apabila ada bunga-bunga atau ada istilahnya salah satunya ada anak itu bermasalah, kami bisa cepat melaksanakan atau bisa cepat menutup persoalan itu ya, menyelesaikannya. Baik Pak, intinya komunikasinya harus terjalin baik ya Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Pak, dalam menangani permasalahan sampai akhirnya mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipelajari oleh Bapak? Pembelajaran yang saya bisa petik yaitu ternyata di lingkungan masyarakat kita ya, ada yang namanya faktor ekonomi itu sangat dominan ya. Kemudian di sini kita sebagai pendidik harus peka ya terhadap keadaan ekonomi orang tua ya, sebab ekonomi itu tidak terbentur masalah anak yang inklusi dan anak yang normal. Ternyata anak yang normal juga kadang-kadang sekolahnya itu kadang bolos karena faktor ekonomi, tidak diberi jajan kayak apa. Nah, di sini kita harus sering komunikasi dengan orang tua, pentingnya sekolah itu untuk masa depan anak-anak kita sendiri. Itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Intinya kolaborasi kita itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja ya Pak ya, Iya. tapi juga harus melibatkan pihak-pihak luar, terutama orang tua murid yang ada di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak ya. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mangga. Semoga Bapak sehat selalu. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf mengganggu waktunya. Saya kebetulan ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Salah satunya yang saya pilih adalah Bapak
Bapak Agustina SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 2 Cibungbulan. Betul ya Pak ya? Saya mau ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan ajukan. Yang pertama, selama Bapak menjabat menjadi Kepala Sekolah SMP Terbuka di SMP Negeri 2 Cibungbulan, apakah Bapak pernah menemukan kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Jadi yang keduanya itu sama-sama benar Pak? Benar PS benar? Ya banyak Banyak ya Pak ya? kasus yang seperti itu, Iya, seperti apa terutama Pak? terkait dengan pemahaman masyarakat. Ya, misalnya untuk di wilayah tertentu seperti daerah Cijujung, pemahaman masyarakatnya itu masih terlalu ortodok, sehingga beranggapan bahwa anak itu kalau sekolah di sekolah reguler kemudian mereka bercampur baur, maka tidak boleh bercampur baur, tentunya haram, sehingga mereka tidak diizinkan oleh orang tuanya karena lebih mengikuti kepada pemuka agama di sana atau para pemimpin agama di situ. Nah, anak-anak yang seperti itu akhirnya kesulitan untuk sekolah di sekolah reguler, tidak bisa karena seperti itu. Termasuk di terbuka pun ketika ada pertemuan, harus pertemuan penduduk, mereka juga tidak diizinkan, tidak boleh. Jadi Nah, begitu ya Pak? itu salah satu di antaranya persoalan ya. Iya. Jadi artinya tingkat DO di daerah Cijujung, khususnya SD yang saya lihat itu ya, ada Cijujung 2 dan Cijujung 3 itu sangat tinggi, hampir 85%. Jadi dari jumlah siswa yang lulusan misalnya, dari 85 orang misalnya lulusan, paling yang sekolah itu hanya sekitar 5 sampai 10 orang. Miris ya Pak ya? Miris sekali ya Pak ya? Ya, nah sisanya akhirnya kita upayakan untuk ditarik ke SMP terbuka. Ya. Adapun solusi yang bisa kita lakukan, kita tawarkan adalah ada dua. Pertama, kita lebih banyak mengadakan kegiatan belajar di pesantren masing-masing dengan dibina oleh santri senior sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi yang perempuan dibina oleh yang perempuan, yang laki-laki dibina oleh laki-laki. Jadi dipisah ya Pak ya? Berarti kasus di Cibubur itu sangat miris ya Pak ya? Kalau lihat begitu, untuk belajar itu sangat sulit karena terkendala oleh faktor sara ya Pak ya? Ya, jadi mereka tidak mau disatukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, solusi yang Bapak lakukan dari kasus tadi itu, tadi katanya diberikan pembelajaran sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti itu ya Pak ya? Nah, kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus seperti itu? Yang pertama, Langkahnya itu kan kita komunikasikan dengan Direktorat Jenderal, sampai dari Direktorat Jenderal sendiri datang ke sini untuk meninjau langsung agar mereka juga mengetahui pasti keadaan di lapangan seperti itu. Jadi langsung ke atas ya Pak ya? Langsung ke Nah, Direktorat jadi ketika ada Jenderal. pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal itu disampaikan, dan dari pihak Dirjen sendiri mereka ingin tahu fakta di lapangannya seperti apa. Oke, iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada dua solusi yang dilakukan. Satu, untuk di TKB tidak dilaksanakan di TKB umum. Biasanya kan TKB itu di SD atau misalnya di rumah penduduk yang sifatnya reguler gitu. Tapi kita laksanakan di pesantren-pesantren dengan tadi pembimbingnya itu oleh mereka ditentukan bahwa pembimbing laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Kemudian yang kedua, untuk ke induk, karena mereka juga tidak mengizinkan ke induk, maka sama untuk ke induk juga. Di induk itu ada pemilahan, jadi mobil yang dibawa untuk membawa anak ke induk itu yang satu perempuan didampingi oleh Guru perempuan. guru perempuan, yang untuk laki-laki didampingi oleh laki-laki. Jadi
itu solusi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Sehingga dengan demikian kurang lebih yang semula tingkat DO-nya itu sangat tinggi bisa di-cover. Sehingga tujuan pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun bisa tercapai, walaupun persentasenya tidak sampai 100%. Ya, karena ada dua persoalan. Yang pertama memang terkait masalah sarana, yang kedua masalah ekonomi keluarga. Itu mereka juga membantu keluarga. Ekonominya juga masih rendah ya Pak ya? Ya, ekonominya masih rendah dan terutama dari itu dana pertanian, sehingga lebih condong anak itu dibekerjakan untuk membantu Bertani. Oke, baik Bapak. Selama ini Pak, kira-kira yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut seperti apa? Yang menjadi tantangan itu yang pertama terkait dengan masalah satu pemahaman masyarakat ya. Iya. Jadi Itu tantangan berat ya Pak ya? itu tantangan berat karena ketika kami datang saja untuk menemui para ketua agama langsung ditolak, mereka itu tidak mau bertemu. Dan ada toleransi ya Pak ya? Iya, dianggap kita itu tidak sepaham dengan mereka. Jadi sangat kuat, fanatismenya sangat tinggi. Satu, yang kedua, setelah kita berhasil mendekati mereka melobi, gitu ya. Tantangan yang kedua adalah ketika kita harus belajar di TKB maupun Indo, khususnya di SMP reguler gitu, di Indo kan ada pertemuan di Indo itu juga memerlukan kemampuan. Nah, sementara mereka itu rata-rata kelompok ekonomi menengah ke bawah. Jadi benturan pertama adalah pemahaman mereka dengan pemuka agama, ya, fanatisme, sehingga mereka lupa. Yang kedua, masalah ekonominya. Jadi mereka juga tidak bisa menjangkau sekolah reguler, tidak mau sekolah di reguler itu karena jauh, faktor transport dan sebagainya. Nah, ketika diterbuka itu juga jadi persoalan. Nah, ini ada hal-hal tertentu yang kita tempuh karena menurut aturan kan karena sudah dikawal oleh KIP dan lain-lain tidak boleh dari bos. Tapi ada bantuan dari pemerintah ada ya Pak ya, dari KIP ya Pak ya? Nah itu dari KIP saja. Dari KIP saja. Ya, paling kita itu meminta dari para pengelola untuk menyisakan dana kalau mereka mau berangkat dari itu agar transportnya bisa mereka kelola. Tapi kami memang tidak mengelola itu, jadi artinya sepenuhnya itu kan diambil langsung oleh orang tua. Jadi diupayakan seperti itu. Kalau enggak, maka induk yang berkorban menyediakan mobil gitu gratis. Jadi kami dari induk menyediakan mobil secara gratis, entah itu milik guru atau siapa yang kita pakai. Berarti sudah ada upaya ya Pak ya dari induk untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang besar tadi, gitu ya Pak ya. Nah, apakah Bapak ketika menyelesaikan kasus-kasus seperti itu menyediakan waktu khusus atau pas ada kasus langsung Bapak tangani? Harus menyediakan waktu khusus karena memang itu kasusnya kan tidak umum ya. Jadi kita perlu waktu khusus, perlu di luar, perlu melihat situasi, apalagi kalau misalnya terkait dengan tokoh masyarakat kan kita perlu betul-betul melihat kapan yang tepat. Berarti terjadwal ya Pak ya? Iya. Terjadwal, ada jadwalnya khusus untuk menanggulangi kasus-kasus seperti itu. Karena memang kasusnya berat ya Pak ya, tantangannya ya Pak ya. Nah kemudian Pak, kira-kira selama ini nih faktor-faktor apa saja yang bisa dapat meringankan Bapak atau mempermudah Bapak dalam menghadapi tantangan ini dan tujuannya dalam pengambilan keputusan, ada tidak yang membantu Bapak? Yang membantu meringankan itu pertama di masyarakat kebetulan ada tokoh yang memang peduli dengan pendidikan. Jadi masyarakat sekitar, masyarakat setempat, putra daerah ada yang peduli dan ini sehingga yang mediatornya dia yang menyambungkan kita itu walaupun sulit sekali untuk bisa ditembus. Mediatornya itu satu. Kemudian yang kedua
dan membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus terutama terkait dalam pembuatan keputusan kan ada dinas pendidikan ya. Kita berkonsultasi dengan dinas pendidikan dan kepala sekolah reguler juga. Begitu yang Jadi ada tokoh yang ada tokoh masyarakat yang dituakan ya yang Pak, bisa kita minta pertolongan dan kepala sekolah SMP reguler. ya. Begitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan mengenai pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika, kira-kira pelajaran atau pengalaman apa yang bisa diambil oleh Bapak dalam mengambil keputusan? Ya intinya kurang lebih ketika membuat keputusan kan kita memperhatikan berbagai kepentingan gitu ya. Pertama kepentingan masyarakatnya, kemudian kebutuhan pribadi siswa, kebutuhan orang tua, kalau norma yang berlaku di sekitar mereka dan tentunya jangan sampai berbenturan dengan aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Intinya tidak merugikan banyak orang ya Pak ya. Jadi kita tetap berpedoman pada aturan, tapi kita tetap mengacu kepada kepentingan yang ada di masyarakat sekitar itu. Karena ini kan berbeda dengan tempat lain. Iya. Ini unik. Gitu. Memang ini unik sekali ya Pak ya. Unik. Iya. Sebab sampai Terima Hadi aja dari Direktorat Jenderal itu sampai bingung, kok ada ya yang begini? Iya betul emang. Kalau saya dengar tadi Pak, kasus yang Bapak utarakan itu memang sangat langka ya Pak ya. Iya. Pada umumnya kalau ada kan kasusnya begini, orang tua itu tidak mau menyekolahkan karena tidak mampu. Itu yang umum. Betul. Kalau ini kan bukan Kalau hanya ini tidak kan mampu. lebih ke ada istilahnya Agamanya, ada fanatisme agamanya agama betul. lebih kuat gitu. Sehingga sebetulnya kan tidak logis, tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal sekali, tapi memang dipakai. Iya. Bapak terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya juga mendapat pembelajaran, pengetahuan yang banyak dari Bapak. Saya sepakat sekali Pak dengan yang Bapak utarakan tadi, bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus bisa melihat dari semua faktor yang terlibat, jangan sampai ada orang yang dirugikan, seperti itu ya Bapak. Ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak waktunya, semoga Bapak sehat selalu. Demikian wawancara tentang kasus-kasus dilema etika yang sudah saya lakukan bersama Bapak A.A. Kusdinar SPDMM selaku Kepala SMP Terbuka Cibung Bolang 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.